Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bertemu saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah kata Microsoft Word bagian kedua. Ya, teman-teman siap untuk belajar ya? Yuk lanjut masuk ke dalam submateri dulu ya. Ya, submateri yang akan kita pelajari di sini ada 8. Ya, di sini kita akan bahas tuntas mengenai Microsoft Word. Apa saja yang ada di dalam Microsoft Word yang biasa kita gunakan. Ada 8 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, page layout. Yang kedua, font. Ketiga, paragraf. 4. Find replace. 5. Indentasi. 6. Table. 7. Equation dan simbol. Lalu yang terakhir ada print. Yuk masuk materi yang pertama, yaitu page layout ya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Ya, page layout. Nah, page layout ini untuk mengatur tata letak dokumen. Hal pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal atau horizontal ya. Di sini page layoutnya kita mau potret atau landscape. Ya, di sini yang kalian bisa pilih untuk melihat page layout, pilih tab page layout, lalu klik orientation, lalu pilih ya potret atau landscape. Jadi kalau potret itu bentuk kertasnya nanti vertikal, landscape itu horizontal ya. Nah, page layout apabila ingin mengganti ukuran kertas, lakukan secara berikut. Nah, ini page layout, lalu klik size, lalu pilih ukuran kertas yang dikehendaki. Ya, jadi tadi orientation itu untuk memilih vertikal atau horizontal, lalu size ini untuk memilih jenis ukuran kertas ya. Apakah A4, F4, letter, legal, A5 seperti itu. Lanjut materi berikutnya, yang kedua yaitu font. Nah, font ini merupakan bentuk tulisan ya teman-teman. Nah, fitur untuk pengaturan font dalam perangkat lunak pengolah kata dikelompokkan jadi satu dalam kelompok font. Kelompok tersebut memiliki berbagai pilihan untuk pemformatan font pada suatu teks dokumen. Misalnya, untuk mengatur jenis font, ukuran font, ataupun warna. Nah, di sini caranya teman-teman bisa pilih teks yang akan diubah, lalu teman-teman blok teksnya, lalu teman-teman di tab home ya, lalu cari kelompok fontnya. Ya, pilih salah satu format yang akan teman-teman yang ingin teman-teman inginkan gitu. Jenis tulisannya apa, Lucida atau Arial, Times Roman seperti itu ya. Nah, apalagi yang ada di font? Nah, di sini teman-teman juga bisa menaikkan satu tingkat font dari sebelumnya, ukuran 10. Misalnya, klik increase font size ya. Nah, di sini increase font size itu ada yang tulisannya A terus ada tanda panahnya ke atas ya. Lalu decrease font size. Nah, decrease font size itu untuk apa dia? Ya, nah dia untuk menurunkan satu tingkat. Jadi increase menaikkan, decrease itu menurunkan ya. Nah, lalu di sebelah kanannya itu ada shortcut ya.
Nah, ini untuk memilih warna. Nah, teman-teman kalau ingin mengubah warna tulisan, teman-teman bisa pilih ya. Lalu di font ada apa lagi? Di sini teman-teman bisa memberikan warna latar belakang ya. Klik teks, highlight color, lalu pilih warna yang diinginkan ya. Di blok dulu jangan lupa tulisannya. Lalu teman-teman juga bisa menebalkan ya. Di sini bold ya. Teman-teman bisa Ctrl B. Nah, lanjut materi berikutnya. Untuk di font ini ada italic ya. Ini membuat tulisan menjadi miring. Itu ikonnya I. Nah, teman-teman bisa dengan cepat Ctrl I. Atau U underline ya. Ini untuk menggarisbawahi tulisan. Teman-teman bisa klik atau tekan tombol Ctrl Ctrl U gitu ya. Ada apa lagi di font? Nah, di sini teman-teman untuk mengubah font menjadi sebuah kapital, all kapital, di sini teman-teman bisa klik change case ya. Nah, ini akan muncul drop down menu. Di sini teman-teman klik perubahan yang diinginkan atau tekan tombol Shift F3 berkali-kali hingga muncul perubahan yang diinginkan. Apakah misalnya ingin besar semua hurufnya atau ingin huruf yang kata pertamanya saja yang besar atau ingin kecil semua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Bisa ganti di sini secara otomatis ya. Jadi tidak manual. Ya, masuk materi yang ketiga mengenai paragraf ya. Supportnya jangan lupa di subscribe channelnya ya teman-teman. Terima kasih. Paragraf. Paragraf merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Untuk membuat paragraf, gunakan langkah sebagai berikut. A. Pilih paragraf yang akan diubah format paragrafnya. B. Klik salah satu jenis paragraf yang diinginkan. Nah, di sini beberapa jenis paragraf. Yang pertama, Just TV ini digunakan untuk memformat paragraf rata kanan dan rata kiri. Ya, teman-teman bisa menggunakan tombol Ctrl J. Ya. Terus yang kedua, Let's Level Left. Di sini digunakan untuk memformat paragraf rata kiri saja. Ya, teman-teman bisa Ctrl L ya, Ctrl L. Atau center ini untuk rata tengah ya. Tombolnya teman-teman bisa klik Ctrl E ya, Ctrl E. Atau mau rata kanan saja, let's right ya. Ini untuk rata kanan saja, itu bisa Ctrl R ya. Nah, lanjut lagi memformat spasi antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di atas dapat dilakukan dengan cara berikut ya. Ada 4 cara. Yang pertama, posisikan kursor pada teks paragraf 1 atau setelah paragraf 1. Lalu, klik line dan paragraf spacing ya. Lalu pilih add space after paragraf untuk menambahkan spasi setelah paragraf 1. Jika ingin menambah spasi sebelum paragraf 1, pilih add space before. Ya, nah secara otomatis akan tampil spasi setelah paragraf 1. Ya, di sini teman-teman bisa diklik
add space before paragraph. Jadi ini sebelum paragraf, atau add space after paragraph. Ini setelah paragraf. Nah, ini bagaimana penempatannya sesuai dengan kursor yang teman-teman letakkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kursornya di atas berarti after paragraph ya. Ya, materi yang keempat yaitu find replace ya. Nah, ini dipakai ketika memformat dokumen dengan banyak halaman, dibutuhkan waktu lebih untuk mencari sebuah kata atau frase tertentu. Tentunya hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu, Microsoft Word menyediakan fitur find and replace. Find digunakan untuk mencari kata atau frase. Replace digunakan untuk mengganti kata atau frase yang telah ditemukan. Ya, pertama kalian ketik home, langsung klik find atau CTRL-F, lalu di kelompok editing ya. Yang kedua, panel navigasi akan muncul di sebelah kiri area kerja Microsoft Word. Nah, di sini bisa dicari replace, select ya, di sini editing atau find. Nah, lanjut yang ketiga, ketika kata atau frase yang akan dicari di kotak pencarian navigasi pada contoh di atas digunakan untuk mencari kata, contohnya simulasi digital dari dokumen yang sudah diberi heading ya di sini. Lalu yang keempat, hasilnya akan ditemukan beberapa kata simulasi digital ketika pencarian sudah selesai. Ya, klik tanda silang di samping kotak pencarian agar dapat keluar dari fitur ini. Nah, ini jika untuk mencari kata ya, navigation. Lalu yang kelima, di sini replace. Jika ingin memodifikasi kata yang ditemukan, dapat mengetik langsung pada hasil pencarian. Jika hasil yang ditemukan banyak, dapat diganti dengan memanfaatkan fitur replace dengan cara klik tanda panah ya. Nah, di sini kotak dialog find replace akan muncul. Kemudian ketik kata yang dicari pada find what dan ketik kata yang akan diganti pada replace with. Nah, di sini buat mengganti kata ya, teman-teman. Lalu yang ketujuh, di sini klik tombol replace untuk mengganti hasil pencarian atau pilih tombol replace all untuk mengganti semua kata hasil pencarian. Jadi kalau teman-teman udah mencari terus misalnya nih contohnya kalau replace itu hanya satu atau replace all itu semuanya langsung diganti. Ya, jika ingin mengecek satu persatu sebelum mengubah hasil pencarian, gunakan tombol find next ya. Ini untuk mencari satu persatu ya. Lalu klik tombol more untuk memunculkan pilihan pencarian yang lebih khusus. Ya, materi yang kelima, identasi. Apa itu identasi? Identasi adalah tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Identasi dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tab secara otomatis. Setiap kali menekan tombol tab, kursor akan menjorok ke dalam sebanyak setengah inci atau 1,27 cm. Ada 4 penanda identasi yang dapat diukur. 1. First line ident maker. Ya, ini berfungsi untuk mengatur awal baris dalam setiap paragraf agar menjorok ke dalam. Lalu yang kedua, hanging ident marker ya, marker berfungsi untuk mengatur awal baris pada semua baris ketika setelah baris pertama dalam paragraf.
Ketiga, left indent maker ya. Ini berfungsi untuk mengatur letak awal baris seluruh paragraf termaksud awal baris pertama. Lalu right indent maker ini berfungsi untuk mengatur jarak pada batas kanan paragraf ya. Nah, di sini dijelaskan di gambar ya, mana itu first line, hanging, left indent dan right indent. Materi selanjutnya yaitu mengenai tabel. Tabel yaitu adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Ya, yang pertama caranya klik insert, lalu pilih tabel, lalu tentukan mau berapa baris dan berapa kolom. Yang ketujuh, equation dan simbol. Equation dan simbol adalah fasilitas pada Microsoft Word untuk menulis rumus ya. Nah, ini klik tab insert equation. Equation ini untuk menulis rumus ya. Dia ada di pojok kanan atas. Nah, teman-teman tinggal klik equation, secara otomatis akan muncul tab design. Nah, teman-teman tinggal pilih tab desainnya ya, sesuai dengan keinginan. Nah, equation dan simbol apabila membutuhkan suatu simbol maka tidak terdapat pada keyboard, lakukan langkah berikut ya. Nah, di sini simbol muncul hingga tampilan simbol yang sering digunakan ya. Nah, di sini more simbol. Teman-teman bisa mencari lebih lanjut banyak simbolnya yang tersedia. Yang terakhir yaitu print. Gimana cara kita print? Di sini teman-teman bisa melihat langsung klik file, kemudian klik print, atau dapat juga dengan tombol pintas Ctrl+P ya, Ctrl P, teman-teman langsung bisa keluar untuk mencetak print preview. Nah, ini adalah tampilan print ya teman-teman. Itu yang ke-1 itu adalah tentukan dulu printernya yang akan dipakai untuk mencetak. Lalu yang kedua tentukan jumlah naskah yang akan dicetak. Yang ketiga settingannya, mau kertasnya apa. Lalu yang keempat tinggal klik printnya. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar pengolahan kata dengan Microsoft Word ya. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.